Nah, kalau ini ya lur, ini kapol putih. Nih, ini kapol putih ya lur, kalau yang ini. Warnanya juga kan beda, ini putih warnanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun lur. Dalam video kali ini saya akan berbagi eh, aktivitas saya ya, tentang aktivitas saya di kebun. Dan kebetulan saya ada di kebun saya sendiri, yaitu di kebun kapol ya lur. Yang dimana saya menanam kapol dua macam ya, kapol merah sama kapol putih. Dan kapol merah harganya jauh lebih mahal dibanding kapol putih ya. Cuma perawatan kapol ini ya, ini memerlukan perawatan khusus, harus benar-benar dirawat. Jangan sampai ada rumput yang menjalar di dapuran kapol. Tapi untuk sekarang ini ya, banyak orang yang menanam kapol tidak dirawat. Itu dikarenakan harga kapol yang tidak sebanding ya dengan apa yang kita kerjakan. Dihitung-hitung ya lur, perawatan kapol ini sangatlah harus benar-benar kita rawat. Seperti dapurannya kapol ya, jangan sampai ada daun kering yang menempel di buah-buah kapol ya, atau ranting-ranting berserakan di dapuran kapol. Sebab itu akan berakibat ya, dapuran kapol tidak akan berbuah, hanya berbunga doang. Berbunga ya, bunga kapol yang tadinya maksudnya akan berbuah, tapi karena kita tidak rawat dan banyak daun-daun kering yang jatuh dan mengumpul di dapuran kapol, maka itu akan mengakibatkan tanaman kapol tidak akan berbuah. Biasanya itu ya, walaupun ada buahnya itu hanya sedikit, tidak seperti tanaman kapol yang benar-benar dirawat, sebenarnya ya, bukannya kita tidak mau merawat ya para petani, karena ini para petani suka mempertimbangkan harga kapol ini kok harganya eh, turun gitu ya, tidak seperti dulu sudah naik turun lagi. Sedangkan kenapa kalau barang dari para petani kalau sudah turun itu susah naik, tidak seperti yang dari pabrik ya, kalau sudah naik tidak mungkin turun lagi kalau dari pabrik. Nah itulah perbedaan antara dari barang dari para petani dan dari pabrik. Kalau dari pabrik kalau sudah naik ya sudah naik, tidak mungkin turun sepeser pun. Ya itu kan sudah bukti ya.
tidak seperti dari para petani. Kalau dari para petani naik sebentar, paling berapa bulan sudah itu turun lagi, bahkan bisa lebih turun harganya. Nah, pertanyaan saya, kenapa itu bisa begitu? Jadi bisa turun naik, turun naik. Dan itu akan mengakibatkan gimana para petani bisa kehidupannya bisa subur ya, bisa makmur gitulah. Dan tak sedikit para petani yang tidak mau bertani lagi, malah dia berpindah kerjaan seperti kuli ya, pergi ke kota, kuli proyek, kerja di bangunan atau di pabrik. Karena bertani itu kalau dihitung-hitung dengan pengeluaran biaya jauh hasilnya apa dengan yang sudah dihasilkan. Seperti ini ya. Kita ini misalkan nanam kapol terus kita rawat. Hitung perawatan kita dari kita rawat, dari kita nanam sampai menghasilkan. Nah, disitulah kalau harganya sepadan mungkin kita akan lebih serius untuk merawat kapol. Tapi kalau harganya turun lagi gimana? Ya, para petani mau merawat tanaman kapol ini ya. Sehingga tanah Indonesia yang subur ini ya, yang sangat subur. Tapi kenapa para petani banyak yang enggan untuk bertani? Alasannya itu karena harga dari para petani jadi tidak diperhatikan, jadi semaunya ya gitu kalau menampung dari para petani. Coba kalau dari pabrik, dari perusahaan-perusahaan besar, kalau sudah naik tidak akan turun lagi, mantek harga di situ kan, paling bisa naik lagi. Jadi saya mohon ya ke pihak pemerintah untuk lebih mensejahterakan rakyat, memperhatikan nasib para petani, nasib rakyat ya, khususnya rakyat yang bertani, supaya para petani bisa lebih semangat untuk bertani. Setidaknya lah seperti harga kapol, harga kopi ya. Jadi kepada pihak pemerintah untuk memperhatikan nasib rakyat seperti kami ini. Dan ini kapol saya ya lur, yang sudah lama saya tidak rawat. Dan lihat sendiri ya, nih banyak rumput-rumput ya, tidak saya rawat. Ini karena harga kapolnya yang tidak sepadan ya, yang harganya turun. Dan kalau kita rawat ini kan membutuhkan pengeluaran ya, seperti kita mengerjakan orang untuk menyabit rumput-rumput yang menjalar di sini ya, di kebun kapol. Nah itu kan butuh biaya. Walaupun kita pakai tenaga sendiri, tetap tenaga kita juga kan diperhitungkan. Nah disitulah, sedangkan harga kapol sama sekali nggak ada. Ya istilahnya harga kapol itu jatuh lah, harganya murah banget jalur. Tidak sesuai dengan perawatan kita dalam memelihara kapol. Nah ini ya lur, ini buah kapol. Nah ada buahnya kan. Nah ini nih buah kapol ya. Ini kapel merah ya lur, kapel merah ini. Ini tidak saya rawat, hanya dapurannya saja yang saya sedikit-sedikit dibersihkan agar tidak terlalu banyak rumput. Tapi untuk pinggiran dapurannya ya saya biarin dulu, banyak rumput juga. Karena kan kita juga kerjakan bukan mengerjakan ini saja ya, banyak juga pekerjaan kita di tempat yang lain. Cuma ini harga kapol sekarang nggak tahu nih bisa turun terus kapan ya para petani bisa merasakan harga dari para petani bisa mahal. Jadi jangan terlalu murah. Ini ya lur, lihat nih pinggirannya kan nih banyak rumput ya, rumput yang menjalar. Ini tidak saya rawat, tapi ya nanti mah kalau misalkan harganya agak naik ya, naik dikit, ya pasti saya rawat lagi. Di daerah saya ini banyak sekali
para petani yang menanam kapol, dan kebanyakan sama tidak dirawat, karena merawat kapol itu benar-benar harus rajin, harus telaten ya. Tidak boleh ada daun kering yang ada di dapuran kapol. Itu kalau untuk memelihara kapol. Tapi kita juga pasti memperhatikan ya perawatan itu. Kalau harga kapol tidak terlalu merosot. Nah, cukup sekian ya Lur. Saya berbagi, semoga pihak pemerintah memperhatikan nasib kita selaku para petani ya. Jadi jangan diabaikan saja nasib para petani, sebab yang namanya kesuburan dan kemakmuran ya para petani itu kan tergantung pihak pemerintah. Sedangkan orang yang tinggal di kampung, kehidupannya tidak luput dari hutan, tetap bergantung pada hutan. Yang namanya orang tinggal di kampung tetap bergantung pada kelestarian hutan. Itulah ya orang-orang yang ada di kampung, tidak seperti di kota. Kalau orang yang di kota kan bergantung pada perusahaan-perusahaan besar ya, seperti pabrik, PT ya. Tapi kalau orang yang di kampung kan bergantungnya pada kehidupan, pada kelestarian hutan ya. Kalau orang yang di kampung, kalau hutannya istilahnya tidak subur, ya kan para petani mau makan apa ya kalau tanahnya tidak subur. Nah itulah ya, para petani di kampung hanya mengandalkan dari hutan, dari kebun ya, dari sawah. Itu kalau para petani. Sedangkan kan saya memohon kepada pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib rakyat, mensejahterakan rakyat dengan cara harga-harga dari para petani. Tolonglah jangan terlalu murah